Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini kita coba untuk membahas persiapan TKA Matematika Wajib. Ya, kita ambil dari buku Erlangga paket 1 simulasi TKA. Oke, kita langsung saja coba kita bahas soal nomor 1 ini mengenai bilangan pangkat ya. Nah, kita review terlebih dahulu bahwa ada beberapa sifat bilangan pangkat yang akan kita gunakan nanti untuk mengerjakan soal nomor 1 ini. Yang pertama adalah perkalian bilangan pangkat ya, dengan bilangan dasar yang sama. Ini bisa disederhanakan menjadi bentuk penjumlahan. Nah, kemudian sifat yang kedua adalah apabila kita punya pangkat, bilangan pangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka bentuk sederhananya menjadi pangkatnya tinggal kita kalikan ya, jadi M kali M. Nah, kemudian bentuk akar, katakanlah saya punya A pangkat M diakarkan N. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi A pangkat M per N. Nah, seperti ini. Nah, kemudian apabila kita punya bentuk perkalian bilangan dasar A dan B, ini dipangkatkan M. Maka ini bisa kita uraikan menjadi A dipangkatkan M, kemudian B dipangkatkan M. Nah, coba kita praktekkan di soal nomor 1 ya. Kita punya akar, kemudian akar dari P pangkat 3 dikali Q. Nah, Q ini artinya berarti pangkatnya pangkat 1 ya kalau nggak ada angka di atas pangkat. Nah, kemudian ini bisa disederhanakan menjadi kalau akar seandainya nggak ada angka berarti dia dimaksudkan adalah akar pangkat 2. Sehingga kita punya P pangkat 3 dikali Q pangkat 1. Pertama, akar yang paling dalam adalah akar 2, berarti jadi pangkat 1 per 2. Kemudian diakarin 2 lagi, maka kita bisa tuliskan di sini pangkat 1 per 2 kembali. Nah, dari sini kita bisa coba gunakan sifat yang nomor 2 ya. Sifat nomor 2 dan juga sifat nomor 4 sekaligus. Jadi kalau kita punya pangkat dipangkatkan kembali jadi perkalian, jadi P pangkat 3 dipangkatin setengah. Ya, P pangkat 3 dipangkatin setengah. Kemudian dipangkatkan lagi setengah. Saya geser dulu. Nah, kemudian demikian pula untuk yang Q pangkat 1, pangkat setengah, kemudian dipangkatkan lagi setengah. Nah, selanjutnya kita tinggal gunakan sifat yang nomor 2 ya, pangkat dipangkatkan kan jadi perkalian. Maka kita punya P pangkat 3 dipangkatkan setengah, dipangkatkan setengah jadi sama aja P pangkat 3 dikali setengah dikali setengah. Demikian pula untuk yang Q pangkat 1 dipangkatin lagi setengah, artinya dikali setengah pangkatnya, dipangkatkan lagi setengah berarti pangkatnya dikalikan lagi setengah. Maka dari sini kita memperoleh P-nya menjadi pangkat 3 kali setengah. Kali setengah adalah 3 pangkat, P pangkat 3 per 4. Kemudian untuk yang Q, ya Q pangkat 1 kali setengah berarti sama aja Q pangkat 1 per 4. Ya, jadi kita dapatkan jawabannya P pangkat 3 per 4 dikali Q pangkat 1 per 4. Jadi untuk soal nomor 1 ini opsinya kita pilih yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di sini kita diberikan persamaan ya 2 pangkat X plus 1 dikali 8 pangkat X minus 1 dibagi 4 pangkat X ini sama dengan 16. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah pastinya berapa nilai X yang memenuhi. Di sini opsinya dalam bentuk 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Nah, bilangan pangkat ini akan kita sederhanakan ya dengan catatan kita usahakan bilangan dasarnya ya. Usahakan kita samakan terlebih dahulu, termasuk yang ada di ruas kanan. Ya.
Tujuan kita nanti akan membuat yang kiri 2 pangkat, yang kanan juga 2 pangkat. Maka pasti nanti ya kita simpulkan pangkatnya ya kotak sama dengan segitiga. Oke, yang pertama ini sudah tepat 2 pangkat X plus 1. Nah, kemudian yang 8 ini kita jadikan bilangan pangkat 2 ya. Nah, bilangan dasar 2 berarti 8 ini kita jadikan 2 pangkat 3. Ya, dipangkatkan X min 1. Ya, dibagi dengan 4. 4 ini kan 2 pangkat 2. Ya, dipangkatkan dengan X sama dengan 16. Oke, tadi kita sudah bahas pangkat dipangkatkan jadi perkalian. Maka kita punya 2 pangkat X plus 1 ini jadi 2 pangkat 3 dipangkatin lagi X min 1 berarti 3 dikali X min 1. Jadi 3X, 3 kali X 3X, 3 kali min 1 jadi min 3. Dibagi ya, 2 pangkat 2 dipangkat X jadi perkalian 2 kali X jadi 2 pangkat 2X. Sama dengan 16, langsung saja kita jadikan 2 pangkat 4 ya, 16. Oke, nah tadi kita juga sudah bahas kalau perkalian bilangan pangkat ya, itu pangkatnya tinggal kita jumlah ya. Jadi 2 pangkat X tambah 1 dikali dengan 2 pangkat 3X min 1 jadi tinggal ditambah pangkatnya dengan 3X min 3. Nah, kemudian dibagi dengan 2 pangkat 2X. Nah, kalau dibagi maka pangkatnya tinggal kita kurang. Nah, seperti ini. Sama dengan 2 pangkat 4. Nah, yang ruas kiri coba kita sederhanakan. Jadi 2 pangkat X-nya ini 1X tambah 3X 4X. 4X dikurang 2X jadi 2X. Kemudian konstantanya 1 dikurang 3 ya. Jadi minus 2. Nah, ini hasilnya adalah sama dengan 2 pangkat 4. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa karena bilangan dasarnya sudah sama, maka pangkatnya 2X min 2 harus sama dengan 4. Nah, sehingga kita simpulkan 2X minus 2 ini harus sama dengan 4. Sehingga 2X sama dengan 4 tambah 2. Ya, jadi sama dengan 6. Atau X-nya sama dengan 6 bagi 2. Sama dengan 3. Nah, dari sini kita simpulkan X-nya 3. Nah, di antara opsi 1 dan 3, 4 mana yang tepat ya. Pertama, nilai X yang mau ini adalah bilangan positif. Betul, X bilangan positif. Nilai X yang mau ini adalah bilangan negatif. Salah. Nilai X yang mau ini terletak antara 2 dan 4. Betul. Ya, 3 ada di antara 2 dan 4. Nilai X yang mau ini terletak antara min 4 dan 0. Salah. Oke, jadi jawabannya 1 dan 3 benar. 1 dan 3 benar. Jadi kita pilih yang B ya untuk soal nomor 2. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ya, nomor 3, sepertinya kita masuk ke materi barisan dan deret. Oke, dalam suatu barisan aritmatika, suku kelima sama dengan 4 dan suku ke-8 sama dengan 10. Jadi kita tuliskan di sini diketahui barisan aritmatika. Ya, barisannya aritmatika. Jadi suku yang satu dengan suku yang lain, suku yang terdekat itu pastinya memiliki selisih atau beda yang sama. Nah, kemudian informasinya yang pertama adalah suku kelima. U5 ini sama dengan 4 dan U10. U8 ya. U8 sama dengan 10. Oke. Barisan aritmatika konsepnya itu adalah apapun yang nanti ditanya, cari atau tentukan nilai A alias suku pertama dan cari nilai B alias selisih antar suku yang berdekatan. Nah, kita perlu ingat kembali rumus dari suku ke N. Ya, suku ke N dari barisan aritmatika, rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N min 1 kali B. Sementara rumus jumlah N suku pertama dari barisan aritmatika adalah SN, rumusnya N per 2 dikali A atau suku pertama tambah suku yang terakhir. Nah, ini rumus utamanya ya.
Nah, tapi kalau kita ingin merubah UN dengan rumus ini, maka akan kita peroleh N per 2 dikali A tambah A jadi 2A tambah N min 1 kali B. Nah, ini rumus utamanya. Suku N, dan ini rumus jumlah N suku pertama. Nah, sehingga informasi yang kita dapatkan U5 dan U8. Kita tuliskan dulu U8 ya, yang terbesar. U8 berarti kalau kita nyatakan dalam bentuk A dan B menjadi A tambah 8 min 1 jadi 7B. Nah, ini sama dengan 10. Sementara U5 berarti N-nya 5, sehingga jadi A tambah 5 min 1 jadi 4B. Nah, ini diketahui sama dengan 4. Nah, dari persamaan ini, dua persamaan ini akan kita coba eliminasi untuk mencari nilai A dan B. Kita eliminasi A-nya, jadi kita kurang, maka kita peroleh 7B dikurang 4B menjadi 3B. Ya, 10 kurang 4 itu 6. Maka 3B sama dengan 6, maka dapatlah B-nya sama dengan 6 bagi 3 ya, 2. Oke, kita tandain, jadi B-nya 2. Nah, B-nya 2 kita boleh menggunakan persamaan pertama atau yang kedua. Katakanlah kita gunakan persamaan yang kedua ini. Yang pertama ya, U5. Jadi A tambah 4B. B-nya kan 2. Nah, ini sama dengan 4. Maka kita peroleh A tambah 8 sama dengan 4. Sehingga dapatlah A-nya sama dengan 4 dikurang 8. Menjadi min 4. Ya, dapat A-nya min 4. Nah, di sini pernyataan pertama, suku pertamanya berarti A. Ya. A-nya sama dengan min 4, berarti benar. A-nya min 4. Jumlah 10 suku pertama, berarti kita akan cari S10. Jumlah 10 suku pertama sama dengan 50. Kita cari S10. Berarti N-nya 10. 10 per 2. 2 kali A, A-nya min 4. Tambah N, N-nya 10 ya. Jadi 10 kurang 1, 9. Dikali B, B-nya 2. Nah, seperti ini. 10 bagi 2, 5. 2 kali min 4, minus 8. 9 kali 2, 18. Maka kita peroleh 5 dikali min 8 tambah 18, 10. Sehingga hasil akhirnya adalah 50. Ya, berarti kesimpulannya pernyataan kedua jumlah 10 suku pertama 50 ini tepat. Ya, pernyataannya benar. Kemudian suku tengahnya sama dengan 0. Ya, suku tengahnya sama dengan 0. Coba kita cek. Kalau seandainya dia punya, kita tinggal cari suku tengah. Suku tengah itu katakanlah UT ya, lambangnya. Nah, ini rumusnya adalah suku pertama ditambah suku yang terakhir dibagi 2. Nah, namun di soal ini suku yang terakhirnya itu suku keberapa gitu ya. Nah, kalau suku yang terakhir ini suku yang ke-8 ya katakanlah. Tapi di sini ada jumlah 10 ke pertama. Jadi kalau seandainya katakanlah jumlah suku yang terakhirnya katakanlah U8, maka kita punya suku tengahnya ini A, A-nya kita punya min 4 tambah 8 bagi 2. 4 per 2, 2 ya. Berarti salah. Kalau U10, ya kita cari U10. Berarti kan A tambah 9B ya. A-nya itu min 4 tambah 9 kali B, B-nya 2. 18 kurang 4, 14. Berarti min 4 tambah 14. Tambah 14 dibagi 2 sama dengan 5. Ya, tidak tepat juga. Ya. Namun kalau menurut saya ini soalnya kurang pas ya, karena nggak ada informasi suku yang terakhirnya, alias ada berapa suku di barisan ini. Jadi kita di tepatnya jawabnya salah ya untuk soal ini. Karena
Untuk mencari suku tengah biasanya jumlah n-nya atau banyaknya suku ada sebanyak ganjil biasanya. Ya, ada sebanyak ganjil. Tapi ada suku yang hasilnya 0 ya. Suku yang hasilnya ada. Ya, bisa kita cari lewat UN. UN sama dengan A-nya min 4 tambah N. Nah, kita cari suku ke N-nya berapa? Sehingga UN-nya 0. B-nya itu tadi 2. Nah, UN-nya kan dia pengen 0 ya. Katakanlah 0. Ya, suku ke N sama dengan 0. Jadi min 4 tambah 2N minus 2. Berarti kita punya min 4, min 2, min 6. Jadi pindah ke 6 sama dengan 2N. Jadi N-nya sama dengan 3. Nah, jadi pada suku yang ketiga dia 0. Tapi bukan suku tengah ya. Bukan setengah, tapi suku yang ketiga. Oke, nah ini pembahasan untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Pertambahan. Oke. Pertambahan pengikut suatu situs web membentuk barisan geometri. Oke, jadi barisannya untuk nomor 4 ini barisan geometri. Geometri. Oke, ingat barisan geometri adalah barisan yang rasio antar suku berdekatan itu sama. Jadi kalau barisan geometri usahakan ya fokus cari A sama R. Ya, apapun nanti yang ditanya. Nah, pada bulan Januari pengikutnya bertambah 5. Dan pada bulan Maret bertambahnya 80. Jadi kita misalkan ini bulan ya, Januari, ya, Februari, Maret, ya, April, kemudian Mei, Juni, dan seterusnya. Ya, ada pertambahannya. Tambahan. Bentar, saya coba geser dulu ke kiri. Oke, bulan Januari pertambahannya 5. Maret 80. Ya. Nah, pertambahannya ini membentuk barisan geometri. Jadi kita misalkan saja ini suku yang pertama, ini suku yang kedua, suku yang ketiga, suku keempat, dan seterusnya ya. Jadi di sini kita diketahui di soal bahwa suku pertamanya adalah 5. Nah, suku pertama dalam barisan geometri ini bisa dilambangkan dengan A ya, sama dengan barisan aritmatika. Jadi kita sudah dapat nilai A-nya, nanti kita tinggal cari R-nya. Nah, kemudian dalam barisan geometri itu suku KN ya, suku KN-nya dalam barisan geometri itu rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1 ya. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, bulan Maret ini kan berarti U3 ya, U3 ya, alias A dikali R pangkat 3-1 berarti R pangkat 2. Nah, diketahui sama dengan pertambahannya 80. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai R-nya dengan kita substitusikan A-nya 5. Jadi A-nya 5 dikali R pangkat 2 sama dengan 80. Sehingga R pangkat 2-nya sama dengan 80 bagi 5 adalah 16. Nah, R pangkat 2 sama dengan 16, maka R-nya sama dengan aslinya adalah plus minus akar 16 alias plus minus 4. Gitu ya. Nah, jadi ada dua kemungkinan rasionya ya, 4 atau min 4. Tapi di sini ada informasi nggak R-nya harus positif. Nggak ada ya. Oke. Nah, kalau seandainya kita perhatikan ini pertambahan ya. Pertambahan berarti harusnya R-nya positif. Ya, berarti R-nya kita pilih 4. Nah, sehingga dari sini ke sini kita kali 4. 5 dikali 4 harusnya sama dengan 20. Ya, kemudian ini dikali 4. Ya, kita dapat 80. Gitu ya. Nah, pertambahan pengikut bulan April. Nah, pada bulan April berarti tinggal kita kali saja nih dengan 4. Ya.
Tambahan pengikut pada bulan April harusnya adalah 80 kali 4. Sama dengan 320. Berarti ini pernyataan ini salah ya. Rasio pengikutnya 4, betul ya. Rasionya 4. Pernyataan kedua betul. Pertambahan pengikut pada bulan Mei 1280. Boleh kita manual seperti ini kali 4. Ya, kalau dikali 4 jadi 1280. Betul ya. Nah, boleh juga kita pakai rumus suku KN. Bulan Mei ini berarti kan U5. Ya. U5 berarti rumusnya adalah rumus suku KN-nya A dikali R pangkat 5 min 1. Berarti pangkat 4. A-nya itu 5 dikali R. R-nya tadi 4 pangkat 4. Nah, ini. Jadi kita punya 5 dikali 4 pangkat 4. 256 ya. 256. Nah, dikali 5 berarti 1280. Ya, benar ya. Nah, kemudian pernyataan keempat, jumlah pengikut pada bulan Mei sebanyak, nah ini boleh dijumlahin secara manual ini. Dari bulan Januari sampai bulan Mei, karena pertanyaan di sini pernyataannya itu jumlah pengikut pada bulan Mei. Jadi ini kita tambah dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kita jumlah semua, apakah 1705 ya. Atau bisa juga kita menggunakan jumlah N suku pertama. Suku pertama ya. Dari deret geometri ya, SN rumusnya A dikali R pangkat N-1 dibagi dengan R-1. Nah, ini rumus N jumlah suku pertama. Berarti kalau kita hitung ya, S5 ya, karena sampai bulan Mei. S5 sama dengan A-nya tadi sama dengan 5 dikali R, R-nya tadi 4 pangkat N, N-nya 5 ya, dikurang 1 dibagi R-1, R-nya 4 dikurang 1. Jadi kita punya 5, 4 pangkat 5, 1024 dikurang 1 per 3. Berarti 5 dikali 1023 ya, dibagi 3. Nah, 1023 bagi 3 bisa ya. Ya, karena digit-digitnya kalau dijumlahkan 1 tambah 0 tambah 2 tambah 3 kan 6. Habis dibagi 3. Nah, itu ciri-ciri dari bilangan yang habis dibagi 3. Nah, dibagi 3 kan dia 300 ya. 341 ya. 341. Sebentar saya geser dulu. Masih harus dikali 5. Nah, gini. Berarti hasilnya 5 22 kali 17. Ya, 1705 ya, betul berarti. Jadi pernyataan 4 betul. Pernyataan 5, jumlah pengikut pada bulan Februari sebanyak 5. Salah, harusnya 20 ya. Nah, salah. Oke, jadi pertanyaan nomor 4, ya, opsi yang betul adalah opsi pernyataan 2, 3, dan 4. Oke, demikian untuk pembahasan soal nomor 4 ya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 5. Diketahui ya, sebuah kabupaten menjalankan program penghijauan dengan menanam pohon di lahan-lahan gundul. Nah, pada tahun pertama ya, kabupaten menanam 75 pohon. Saya tuliskan di sini ya, tahun pertama ini jumlah pohon yang ditanam. Tahun pertama ada sebanyak 75.
Kemudian setiap tahun berikutnya jumlah pohon yang ditanam bertambah 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Berarti tahun kedua, tadi 75 bertambah 2 kali lipat, maka ada 150 pohon yang ditanam. Berarti tahun yang ketiga ada 2 kali lipatnya, berarti 300 pohon yang ditanam, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya jumlah pohon yang telah ditanam hingga tahun ke-6. Ya, hingga tahun ke-6. Jadinya harus kita jumlah, gitu ya. S6. Oke, karena ini adalah rasio antar suku berdekatan sama, maka masuk ke barisan geometri, ya. Barisan atau deret geometri. Katakanlah deret, ya, geometri. Oke, pertanyaannya adalah Sn, kita ingat kembali tadi. Di soal nomor 4, rumusnya adalah A kali R pangkat N-1 per R-1. Nah, di soal ini, suku pertamanya adalah 75. Ya, 75. Kemudian, rasio antar suku berdekatan, R-nya. Ya, R itu suku kedua bagi suku pertama ya. 150 bagi 75. Berarti R-nya kan 2. Ya, dari soal juga sudah diketahui ini 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Berarti kita punya A-nya 75, R-nya 2. Sehingga jumlah pohon yang ditanam hingga tahun ke-6 adalah S6 sama dengan A 75 dikali R, R-nya 2, pangkat N, N-nya 6, dikurang 1 dibagi dengan R, R-nya 2, min 1. Berarti kita punya 75, 2 pangkat 6, 64, dikurang 1, per 2 kurang 1, 1. Berarti kita punya 75 dikali 63. Ya. Nah, coba kita hitung 75 dikali 63. Ini 4.725. Ya, jadi sampai tahun ke-6 ya yang ditanam pohon sebanyak 4.725. Nah, caranya itu bisa pakai rumus ini, bisa juga manual ya. Kita bisa manual. Berarti kalau kita kalikan 2, maka tahun keempat ada 600 pohon ya. Dari 300 kali 2. Kemudian tahun yang kelima, ya kalau kita hitung, tinggal kita kali 2 lagi. Tahun kelima, nah, jadi ada 600 kali 2, 1200. Terakhir tahun ke-6, tinggal dikali 2, 2400. Nah, ini bisa dicoba nanti dijumlah 75 tambah 150. Tambah 300 tambah 600 tambah 1200 tambah 2400, apakah benar 4725? Ya, harusnya sama ya, 4725. Oke, demikianlah pembahasan untuk soal nomor 5. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 6. Oke, di sini kita diinformasikan sebuah perusahaan memproduksi 3 jenis barang, ada tablet, ya, laptop, dan smartphone. Nah, informasi pertama, saya tuliskan dulu ya informasinya. Ada produksi yang diproduksinya, ada tablet, ada laptop, ada smartphone. Ya. Nah, untuk memproduksi 1 unit tablet, ya, diperlukan waktu perakitan. Nah, perakitan dibutuhkan 2 jam, ya, satuan jam. Kemudian 1 jam pengujian. Ya, pengujian 1 jam, dan bahan baku komponen. Komponen 4 unit. Ini jam, 1 jam, ini unit. Kemudian informasi kedua, untuk memproduksi 1 unit laptop diperlukan waktu perakitan 3 jam, 2 jam pengujian, dan 3 unit
bahan baku komponen. 3 unit. Kemudian informasi ketiga, untuk memproduksi 1 unit smartphone diperlukan waktu perakitan 1 jam, 2 jam pengujian, dan 1 unit bahan baku. Oke, ini mohon maaf fotonya agak miring ya. Jika dalam sehari perusahaan memiliki total 60 jam perakitan. Nah, ya, perakitan dia hanya bisa 60 jam waktu yang tersedia. Ya. Kemudian untuk pengujian tersedia hanya 45 jam. Dan 70 unit bahan baku yang tersedia. Nah, seperti ini. Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Perusahaan dapat memproduksi 5 tablet. Oke, jadi di sini kita bisa misalkan bahwa banyaknya tablet yang diproduksi katakanlah sebanyak X, banyaknya laptop yang diproduksi katakanlah Y, dan banyaknya smartphone yang diproduksi katakanlah Z. Maka kita punya informasi pertama ini, jadi ya, ada untuk yang perakitan 2X, 3Y, 1Z sama dengan 60. Ya, untuk perakitan ya, jadi 2X tambah 3Y tambah 1Z atau Z sama dengan 60. Nah, ini persamaan pertama. Persamaan kedua, pengujian 1X atau X saja, 2Y tambah 2Z. Nah, ini sama dengan 45. Ya, atau sebagai persamaan kedua. Kemudian yang ketiga, bahan baku komponen yang tersedia 4X tambah 3 kali Y ya, ditambah 1Z. Nah, atau Z saja sama dengan 70. Gitu ya. Nah, jadilah kita memperoleh sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, tugas kita adalah mencari berapa nilai X, Y, Z. Oke, kita dengan cara tentunya kita gunakan eliminasi substitusi ya. Di sini yang ditanya adalah tablet smartphone. Tablet smartphone. Oke, kita cari Z. Katakanlah kita eliminasi 1 dengan 2. Jadi kita samakan Z-nya, berarti persamaan 1 kita kali 2 jadi 4X. Tambah 6Y tambah 2Z, ini sama dengan 120. Kemudian persamaan 2, ya nggak usah dikali, ya karena nanti pas ya 2Z ya. Jadi X tambah 2Y tambah 2Z, ini sama dengan 45. Ya, kita kurang untuk mengeliminasi Z. Jadi kita punya 3X ya, dari 4X kurang X tambah 6Y kurang 2Y 4Y, maka kita peroleh sama dengan 120 dikurangi 45 ya, sama dengan 75. Kita katakan ini persamaan keempat. Oke, kemudian kita eliminasi lagi 1 dengan 3 ya, lebih mudah nih. Saya coba turun dulu ya, 1 dengan 3. Persamaan 1 itu tadi 2X tambah 3Y ya, tambah 1Z sama dengan 60. Persamaan 3, kita punya ini 4X tambah 3Y tambah 1Z ya, sama dengan 70. Ya, kita eliminasi Z dengan cara dikurang, maka kita punya 2X kurang 4X minus 2X, 3Y kurang 3Y habis, itu juga habis. Jadi kita punya langsung dapat nilai X-nya sama dengan min 10. Sehingga min 2X sama dengan min 10, X-nya sama dengan 5. Nah, kita langsung dapat nilai X-nya. Nah, katakanlah ini persamaan ke-5. Nah, dari persamaan 4, kita akan peroleh nilai Y. 3 kali X, X-nya 5. Ditambah 4Y, nanti sama dengan 75.
15 ya, 3 kali 5 tambah 4Y sama dengan 75, maka 4Y akan sama dengan 75 dikurang 15 ya, sama dengan 60. Sehingga Y-nya sama dengan 60 dibagi 4 ya, sama dengan 15. Oke, dapat Y-nya 15, kita akan mencari Z dari persamaan ketiga ya. 4 kali X, X-nya 5, tambah 3 kali Y, Y-nya 15, ditambah Z, ini sama dengan 70. 4 kali 5, 20, 3 kali 15, 45, tambah Z sama dengan 70. 20 tambah 65 ini adalah, 20 tambah 45 adalah 65. Tambah Z sama dengan 70. Maka dapatlah Z-nya sama dengan 70 dikurang 65. Dapat Z-nya 5. Oke, tadi X ini adalah tablet ya. Tablet. Z smartphone. Y laptop yang diproduksi. Oke. Maka pernyataan pertama, perusahaan dapat memproduksi 5 tablet. Berarti betul ya. Pernyataan persatu. Perusahaan dapat memproduksi 5 smartphone. Jadi 5 betul. Jumlah produksi tablet, laptop, dan smartphone perusahaan adalah 22. Kita jumlahkan X tambah Y tambah Z. Tambah Y tambah Z. Ini sama dengan 5 tambah 5, 10, tambah 15 berarti harusnya 25. Ya, sementara di sini 22, berarti salah. Oke, jadi kita sudah bisa menjawab. Ya, untuk soal nomor 6, jawabannya adalah benar-benar salah. Oke, itu pembahasan soal nomor 6. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 7. Oke. Di nomor 7 ini kita akan berhadapan dengan soal dari materi sistem pertidaksamaan linear 2 variabel ya. Oke, di sini kita diberikan daerah himpunan penyelesaian, yakni yang diarsir ya. Di mana daerah yang diarsir ini dibatasi oleh 4 garis ya, 4 garis. Katakanlah kita kasih inisial, ini garis yang pertama. Kemudian ini garis kedua, ini garis yang ketiga, dan ini garis yang keempat. Oke, garis-garis 1, 2, 3, 4 ini kita akan cari persamaan garisnya terlebih dahulu ya. Oke, untuk mencari persamaan garis mudah saja. Caranya yang pertama, kalau seandainya kita punya, ini sumbu X, ya, kemudian sumbu Y, ini titik asal, kemudian kita punya garis yang memotong sumbu Y dan juga sumbu X, katakanlah seperti ini. Nah, motong sumbu Y katakanlah di Y sama dengan A, motong sumbu X katakanlah di X sama dengan B. Nah, di Y sama dengan A, ini di Y sama dengan B. Oke. Maka persamaan garisnya bisa kita tuliskan A kali X ya. Sama garisnya A kali X tambah B dikali Y ya, sama dengan A kali B. Nah, ini apabila garis ini motong sumbu Y di A dan motong sumbu X di B. Nah, jadi persamaan yang kita miliki di nomor 1 ini, kalau kita lihat motong sumbu Y itu di 8 ya, berarti 8X. Motong sumbu X itu di 16 ya, maka jadi 16Y. Sama dengan 8 kali 16. Nah, gini ya. Dan angka-angka ini bisa kita sederhanakan ya, berarti kedua ruas ini kalau kita perhatikan sama-sama bisa dibagi 8. Jadi mudahnya biar angkanya nggak terlalu besar, kita bagi 8 kedua ruas, maka kita peroleh menjadi 1X atau X saja. Dibagi 8 jadi 2Y. Nah, ini dibagi 8 menjadi 16. Nah, ini
persamaan garis yang pertama. Sekarang kita akan cari persamaan garis yang kedua. Nah, garis yang kedua ini memotong sumbu Y di 6, berarti 6X. Potong sumbu X di 6 juga, berarti 6Y. Sama dengan 6 kali 6, 36. Nah, secara kebetulan angka-angka ini bisa kita bagi ya, bisa kita sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 6. Ya, maka kedua row kita bagi 6, maka kita peroleh X ya tambah Y, 1X tambah 1Y sama dengan 36 bagi 6, 6. Nah, ini persamaan garis yang kedua, gitu ya. Persamaan garis yang kedua. Kemudian persamaan garis yang ketiga dan keempat. Ya, ketiga dan keempat, kalau kita perhatikan dia sama-sama melalui titik 0,0 alias titik asal. Jadi kalau ada garis yang melalui titik asal, nah seperti ini. Nah, ini bisa kita pastikan persamaannya pasti X sama dengan sekian Y, ya, MY. Atau boleh juga MX sama dengan Y. Ya, seperti ini. Antara dua, boleh X sama dengan MY, boleh Y sama dengan MX, bebas. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan selain melalui titik 0,0 untuk persamaan garis yang ketiga ini, dia melalui titik persamaan 3 ini, melalui titik yang bisa langsung kita tentukan ya berapa koma berapa. Nah, ini kalau kita lihat di sini, melalui titik 4,2. Ya, melalui selain 0,0 dia melalui titik 4,2. Berarti nilai X-nya 2 kali nilai Y. Ya. Nilai X-nya 2 kali nilai Y. Berarti kita bisa tuliskan ya X sama dengan 2Y. Nah, seperti ini persamaan garis yang ketiga. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk satu ruas X dan Y-nya jadi X minus 2Y sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis yang ketiga. Kemudian persamaan garis yang keempat, kita perhatikan selain melalui titik 0,0, dia juga bisa langsung kita lihat melalui titik yang sudah bisa pasti kita tentukan adalah titik 2,4. Ya, melalui 2,4. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan X-nya 2, Y-nya 4. Berarti kan Y itu nilainya 2 kali nilai X ya. Jadi kita tuliskan nilai Y 2 kali nilai X. Sehingga 2X sama dengan Y. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk X dan Y dalam satu ruas, maka kita dapatkan 2X min Y ini sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis yang keempat. Nah, tugas kita sekarang adalah menentukan tanda pertidaksamaannya. Ya, lebih kecil atau lebih besar. Contohnya untuk yang pertama ini. Garis yang pertama, nah, kalau kita lihat dari sini sebentar, kita punya persamaan garis yang merah, AX tambah BY. Ya, AX tambah BY kurang sama dengan AB. Dia akan lebih besar. Ya, tandanya apabila darah himpunannya ada di sebelah kanan. Ya, ada di sebelah kanan garis. Kanan garis. Dengan catatan koefisien A-nya alias koefisien X-nya ini bernilai positif. Nah, dia akan memiliki tanda lebih kecil dari AB, ya, tanda lebih kecil apabila darah yang diarsir itu ada di sebelah kiri garis. Ya, sebelah kiri garis. Kiri garis. Dengan catatan yang sama, koefisien X-nya diusahakan lebih besar dari 0. Ya, contohnya seperti ini. 1 positif. Ini juga 1 positif, 1 positif, 2 positif. Jadi kita bisa lihat untuk yang garis pertama ini, yang diarsir ada di sebelah kiri. Ya, kita lihatnya kiri kanan, tidak atas bawah ya. Nah, yang diarsir ada sebelah kiri garis, maka tandanya lebih kecil. Kemudian garis yang kedua ini, yang diarsir ada di sebelah kanan, maka tandanya lebih besar. Untuk garis yang ketiga,
Ini yang diarsir ada di sebelah kiri garis, maka tandanya lebih kecil. Kemudian yang terakhir garis yang keempat, nah yang ini, yang diarsir ada di sebelah kanan ya. Maksud diarsir itu adalah dari himpunan penyelesaiannya ada di sebelah kanan, maka kita pilih tandanya lebih besar. Nah seperti ini. Nah dari sistem persamaan yang kita peroleh, maka kita bisa tentukan, ya. Bisa kita centang mana pernyataan yang benar. Yang pertama, X tambah Y lebih besar sama dengan 6 adalah salah satu pertidaksamaan yang memenuhi. Ya, tepat sekali ya, kita punya ini pertidaksamaan yang kedua, X tambah Y lebih besar sama dengan 6. Berarti untuk pernyataan pertama benar. Kemudian 2X tambah Y sama dengan 16. 2X tambah Y sama dengan 16 adalah salah satu pembatas dari himpunan penyelesaian. Kita lihat. Persamaan 1 tadi X tambah 2Y sama dengan X tambah 2Y. Tapi sini 2X tambah Y. Berarti kurang tepat. Kemudian yang keempat 2X min Y sama dengan 0. Di sini sama dengan 6. Salah ya. Harusnya minus, di sini plus. Jadi yang pernyataan kedua ini kurang tepat. Ya. Jadi kita pilih salah. Harusnya adalah 2X tambah X tambah 2Y, X tambah 2Y sama dengan 16. Untuk batas salah satunya ya. Kemudian pernyataan ketiga, X min 2Y. X min 2Y lebih besar sama dengan 0 adalah salah satu pertidaksamaan. Kurang tepat, harusnya kurang dari, di sini lebih besar dari. Berarti harusnya jawabnya adalah salah. Pernyataan ketiga. Ya, tepatnya adalah X min 2Y kurang dari sama dengan 0. Nah, ini penyelesaian untuk soal nomor 7. Jadi jawabannya adalah benar, salah, salah. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 8. Ya, nomor 8 ini masuk ke materi sistem persamaan linear 3 variabel ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, informasinya adalah untuk memaksimalkan hasil panen, seorang petani perlu membeli 40 karung ya, pupuk dari 3 jenis. Nah, 3 jenis ini. Pertama urea, pupuk SS, dan TSP. Jadi kita di sini bisa misalkan ya untuk variabelnya adalah X, Y, Z. X ini adalah banyaknya pupuk urea ya, urea yang dibeli. Kemudian Y itu banyaknya pupuk SS yang dibeli. Kemudian Z itu banyaknya pupuk TSP ya, yang dibeli. Sehingga informasi yang pertama diketahui bahwa nilai X, Y tambah Z, ya, X tambah Y tambah Z, ini kalau dijumlah hasilnya adalah 40. Ya, 40 karung itu 40. Nah, ini informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua tentang harga pupuk. Harga pupuk urea 75.000 per karung. Pupuk SS 120.000 per karung dan pupuk TSP 150.000 per karung. Di mana petani tersebut memiliki uang sebesar 4.020.000 ya untuk belanja pupuk, sehingga kita bisa nyatakan dalam persamaan 75.000 X 75.000 X tambah 120.000 Y ditambah 150.000 Z. Nah, ini sama dengan 4.020.000. Nah, seperti ini. Nah, namun persamaan kedua ini masih bisa disederhanakan dengan cara kita bagi ya. Ini bisa dibagi 5.000 bahkan 15.000 ya, bisa dibagi 15.000. Ya, kita bagi kedua ruas dengan 15.000. Ya, biar angkanya lebih kecil.
75.000 dibagi 15.000 ya. Jadi 5, kita pakai warna biru. Jadi 5x ya. Kemudian 120.000 dibagi 15.000, 1000-nya hilang. 120 bagi 15 ya, jadi 8y. 150.000 dibagi 15.000, ya, ini menjadi 10z. 4.020.000 dibagi 15.000, 1000-nya kita coret jadi 4.020 dibagi 15. 268 ya. 268. Oke. Nah, ini persamaan yang kedua. Kemudian ada lagi informasi persamaan ketiga bahwa pupuk urea harus dibeli 2 kali lebih banyak daripada pupuk SS. Pupuk urea tadi adalah X, pupuk SS adalah Y. Jadi X ini sama dengan 2 kali nilai Y. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita substitusikan persamaan ketiga ke persamaan 1 dan ke persamaan 2, maka akan kita peroleh persamaan satunya menjadi X-nya ganti 2Y, jadi 2Y, ya, ditambah Y, tambah Z. Nah, ini sama dengan 40. Nah, jadi kita punya, kalau dijumlah ini jadi 3Y plus Z sama dengan 40. Sementara persamaan yang kedua, kalau X-nya disubstitusikan 2Y, maka ini menjadi 5 kali 2Y jadi 10Y, tambah 8Y, tambah 10Z. Nah, ini sama dengan 268. Kita sederhanakan. Nah, kita geser dulu biar sejajar. Oke. Jadi kalau dijumlah 18Y tambah 10Z, nah ini sama dengan 268. Oke, coba kita kali 3 ya. Kali 6 ya untuk persamaan yang pertama ini. Kali 6, sementara persamaan 2 kita kali 1. Maka kita miliki jadi 18Y tambah 6Z sama dengan 240 kali 1 berarti tetap 18Y tambah 10Z sama dengan 268. Nah, kita eliminasi Y-nya, maka dapatlah 6 dikurang 10 minus 4Z ya, sama dengan 240 dikurang 268 minus 28. Maka dari sini dapatlah nilai Z-nya sama dengan 7. Kita simpan, nilai Z-nya 7. Oke, Z-nya 7. Sekarang kita tinggal substitusikan ke persamaan 1 ya. Bahwa nilai di sini ya. Nilai Z-nya kita ganti 7. Berarti kita punya 3Y tambah 7 sama dengan 40. Berarti 3Y ini sama dengan 40 kurang 7, 33. Nah, sehingga dapatlah Y-nya sama dengan 33 dibagi 3 ya, jadi 11. Nah, dapat nilai Y-nya 11. Nah, dapat Y yang 11, maka kita gunakan persamaan ketiga. X sama dengan 2Y. Ya, sehingga kita dapat X-nya sama dengan 2 kali 11. Berarti X-nya adalah 22. Oke, jadi kita dapat hasilnya X 22, Y 11, Z-nya 7. Berarti pupuk urea yang kita beli sebanyak 22 karung. 22 karung. Kemudian Y-nya pupuk SS 11 karung. Dan pupuk TSP 7 karung. Nah, ini ada di sini. Ya, jadi 22, 11, 7. Jadi kita pilih opsinya yang
Yang C ya untuk soal nomor 8 ya. Baik, kita lanjutkan untuk membahas soal nomor 9. Oke, nomor 9. Ini kita masuk di materi program linear ya. Oke, kita langsung saja. Di sini ada informasi yang diberikan. Seorang pedagang daging menjual 2 jenis daging ya, daging ayam, daging sapi. Nah, jadi yang jadi inti atau variabelnya mungkin nanti adalah daging ayam dan daging sapi. Oke, kemudian informasinya adalah harga beli gitu ya, per kilonya untuk daging ayam 36.000. Kemudian untuk daging sapinya 120.000 ya per kilo ya. Per kilo. Oke, kemudian pedagang tersebut hanya mampu membawa 15 kilo daging. Jadi daya tampung ya di sini ya. Daya tampung. Atau mungkin di sini ya. Daya tampungnya di sini ya. Di sini jumlah yang dibeli. Ya, jumlah yang dibeli oleh pedagang, katakanlah daging ayam sebanyak X kilo, sapi sebanyak Y kilo. Kilogram. Nah, sementara kan daya tampungnya hanya dapat menampung 15 kg. Nah, kemudian ya modal yang dimiliki oleh pedagang hanya 1.200.000. Berarti ini berkaitan dengan harga ayam dan harga daging sapi yang akan dibeli. Jadi totalnya dia hanya mampu membayar 1.200.000 maksimal. Ya, nggak boleh lebih. Jadi katakanlah di sini dia membeli sebanyak 2 kilo, di sini 5 kilo. Ya, katakanlah. Nah, totalnya ini nggak boleh lebih dari 1.200.000. Kalau kurang masih bisa dibeli gitu ya. Nah, kemudian ada yang diinginkan di sini, ada tujuan yang diharapkan. Ia ingin mendapatkan keuntungan 2.000 per kilo daging ayam. Jadi kita tulis keuntungan. Ya, keuntungannya dia inginkan untuk daging ayam sebesar 2.000 per kilo. Sementara untuk daging sapi dia menginginkan keuntungan sebesar 5.000 ya per kilo. Ya. Nah, kemudian kita lihat pertanyaannya di sini berdasarkan teks beri centang pada kotak yang setiap pernyataan berikut yang benar. Oke, yang pertama fungsi tujuan. Oke, kita tadi sudah memisalkan X ini adalah jumlah kilogram daging ayam yang dibeli, ya ini adalah jumlah kilogram daging sapi yang dibeli. Sehingga ada istilah fungsi kendala. Ya. Fungsi kendalanya di sini ada dua. Ya, yang pertama tentang harga beli. Ya, harga belinya dia katakanlah membeli sebanyak X kilogram daging ayam, berarti yang harus dibayarkan sebanyak 36.000 X ya rupiah yang harus dibayarkan, ditambah kalau daging sapi katakanlah dia dibelinya Y, maka dia harus membayar 120.000 Y. Nah, total belanjaan yang dibeli ini nggak boleh lebih dari 1.200.000. Kalau sama masih bisa dibayar. Ya, kalau kurang masih bisa dibayar, tapi kalau lebih nggak boleh. Maka tandanya harus kurang dari sama dengan.
Nah, ini fungsi kendala yang pertama. Tapi fungsi kendala pertama ini masih bisa kita sederhanakan ya koefisiennya. Nah, 36.000, 120.000, 1.200.000. Ini masing-masing bisa dibagi 1000 dulu ya, dibagi 1000. Kemudian 36, 120, kemudian 1200 masing-masing bisa dibagi 36. Coba kita bagi 36. 12 ya. Nah, bagi 12 coba. Kita bagi 12, maka kita peroleh pertindak samaannya menjadi 3x bagi 12 jadi 10y lebih kecil dari bagi 12 ya menjadi 100. Oke, ini fungsi kendala yang pertama yang kita peroleh dari harga beli. Nah, kemudian untuk jumlah yang dibeli ya, untuk daging sapi, daging ayam itu kita mau makan X untuk daging ayam, maka jadi X tambah Y untuk daging sapi, maka dia nggak boleh lebih dari 15 kilo ya total daging sapi dan daging ayam yang dibeli. Kenapa demikian? Karena ya, pedagang itu hanya mampu membawa 15 kilo, nggak bisa lebih gitu ya. Kalau kurang masih bisa dibawa, katakanlah 14 kilo, ternyata totalnya atau 13 masih bisa dibeli. Ya, masih bisa dibawa. Sehingga kalau seandainya dia lebih dari 15 maka dia nggak bisa. Sehingga tandanya haruslah kurang dari. Nah, ini fungsi kendalanya. Ada 2. Nah, kalau kita perhatikan di pernyataan ketiga, salah satu fungsi kendalanya adalah X tambah Y kurang dari 15. Jadi sudah memenuhi. Berarti pernyataan ketiga benar. Kemudian kita perhatikan untuk fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan itu ya, fungsi tujuan. Nah, ini kita ambil dari tujuan yang diharapkan oleh dia adalah dia menginginkan keuntungan. Berarti ini keuntungan ini akan menjadi fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuannya katakanlah f x, y, atau bisa juga dituliskan dalam variabel selain x dan y, katakan aja ini sama dengan 2000 ya, dia mendapat keuntungan sebesar 2000 per kilo. Kalau dia membeli sebanyak X kilo, maka jadi 2000 X keuntungannya. Untuk ayam. Kemudian untuk sapi, dia dapat keuntungan 5000 per kilo. Kalau seandainya dia membeli sebanyak Y kilo, maka dia mendapatkan keuntungan dari daging sapi sebesar 5000 Y. Nah, ini adalah fungsi tujuannya. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan 1, ini berarti benar ya. Nah, fungsi tujuan ini ada kalanya ya. Karena kita melihat sini barangkali kayak tadi ya 36.000, 120.000 maka bisa dibagi 1000. Nah, kalau untuk fungsi tujuan boleh dibagi 1000. Kita perhatikan kalau dibagi 1000 maka dia akan menjadi 2x ya ruas kanannya tambah 5y. Tapi ruas kirinya enggak z ya. Karena dibagi 1000 maka ruas kirinya haruslah z per 1000. Nah, seperti ini. Berarti pernyataan yang kedua menyatakan fungsi tujuannya adalah Z tambah 2X tambah 5Y itu tidak tepat. Karena ruas kirinya harusnya Z per 1000. Jadi dia salah. Ya. Jadi yang benar hanya pernyataan 1 dan 3. Untuk soal nomor 9. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Kita diberikan persamaan kuadrat. Ya. Saya tuliskan PK, persamaan kuadrat. 3x kuadrat minus 9x tambah 6 sama dengan 0. Nah, akar-akarnya diketahui adalah x1 dan x2. Nah, gini. Nah, berdasarkan pernyataan berikut, ya, tentang pada kolom benar atau salah. Oke. Kita review sedikit tentang persamaan kuadrat. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Akar-akarnya katakanlah x1, x2. Nah, ini berdasarkan dalil Vieta, hubungan antara x1 dan x2 ini bisa kita jumlah, maka akan kita peroleh nanti jadi min b per a. Nah, kalau kita kali x1 kali x2 akan kita peroleh c per a. Ya, c dibagi a.
Nah, jadi kalau seandainya kita lihat di sini, A-nya itu adalah 3, B-nya min 9, ya. 9. Oke, kemudian C-nya 6. Maka kita punya pernyataan pertama, X1 kali X2 ini harusnya C per A. Ya, C per A. C-nya 6, A-nya 3. Jadi harusnya sama dengan 2. Ya, bukan minus 2. Berarti yang pernyataan pertama ini salah ya. Kemudian pernyataan 2, X1 per X2 tambah X2 per X1. Oke, kita harus nyatakan dalam bentuk penjumlahan dan perkalian. Berarti kita kali silang ya. Jadi X1 kali X1 alias kita samakan penyebut agar bisa dijumlah. X1 kali X1, X1 pangkat 2, X2 kali X2, X2 pangkat 2. Dibagi dengan X1 kali X2. Nah ini. Nah, untuk yang X1 ke X2 kita sudah punya ya, hasilnya 2. Tapi untuk X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, nah kita harus nyatakan dalam bentuk penjumlahan dan perkalian. Nah, kita faktorkan jadi X1 tambah X2 kuadrat. Jadi bentuknya seperti ini, tapi di sini ada kelebihan plus 2X1 X2. Maka agar sama wajib kita kurang dengan 2X1 X2. Nah, seperti ini. Nah, X1 tambah X2 berarti kan C min B per A ya. Kalau kita cari terlebih dahulu X1 tambah X2 min B per A. Min B, B-nya min 9, A-nya 3. Ya. Jadi min dari min 9, 9. 9 bagi 3, 3. Maka kita punya ini 3. Ya, pangkat 2, 3 pangkat 2. Dikurang 2, X1 kali X2 tadi 2. Saya lingkarin deh ya. 2, ini 3. X1 tambah X2, ini X1 kali X2. Oke. Kemudian dibagi 2. Ya, dibagi 2. Nah, kalau kita hitung jadi 3 pangkat 2, 9. Ya, dikurang 2 kali 2, 4 per 2. Maka dapat 5 per 2. Nah, gitu. Nah, di sini 5 per 2 berarti benar ya. Maka kita conteng yang benar. Kemudian pernyataan ketiga, persamaan kuadrat baru yang akarnya X1 per X2 dan X2 per X1 adalah 2X kuadrat min 5X tambah 2. Oke, untuk mencari persamaan kuadrat baru ya. Jadi PK yang akar-akarnya alfa dan beta. Ya, rumusnya adalah X kuadrat min dari penjumlahan akar-akar yang baru kali X tambah hasil kali. Ya, hasil kali dari akar-akar yang baru. Nah, ini rumusnya. Nah, kalau seandainya kita ingin akar-akarnya adalah akar-akarnya X1 per X2, ini berarti sebagai alfa, dan X2 per X1 ini berarti sebagai beta. Berarti tugas kita mencari penjumlahan dulu ya. Tadi penjumlahan X1 per X2 ya, alfa tambah beta. Betanya X2 per X1. Nah, secara kebetulan ini sudah kita dapatkan di pernyataan pertama ya, sama dengan 5 per 2. Nah, gitu. Kemudian kita tinggal mencari perkalian akar-akar yang baru. Akar-akar baru alfa, alfanya X1 per X2 dikali beta, betanya X2 per X1. Nah, ini nggak perlu kita cari karena dia saling menghilangkan ya. Coret, ini coret. Gitu ya. Jadi sama dengan 1. Nah, penjumlahannya 5 per 2, perkaliannya 1. Maka persamaan kuadratnya adalah, kita ambil dari sini, X kuadrat min dari penjumlahannya 5 per 2 dikali X tambah hasil kalinya 1. Sama dengan 0. Nah, di sini ada koefisien yang pecahan. Maka biar nggak pecahan, kita kali 2 ya. 2 ruas. Kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Maka dapatlah 2X kuadrat minus kali 2 kan jadi tinggal 5. Jadi minus 5X tambah
1 kali 2, 2, tambah 0 kali 2, 0. Jadi 2x kuadrat min 5x tambah 2. 2x kuadrat min 5x tambah 2. Berarti betul. Ya, pernyataan ketiga betul. Jadi untuk nomor 10, ya, kita pilih salah, benar, benar. Ya, untuk nomor 10, salah, benar, benar. Nah, itulah pembahasan untuk soal nomor 10.